Oke teman-teman, jadi kemarin aku dapat kesempatan untuk bisa bertanya langsung tentang kasus radioaktif yang sedang ramai sekarang ini, bertanya langsung ke sumbernya. Yaitu kemarin aku ketemu sama Pak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hani Faisal Nurrafiq, yang di sini berperan sebagai ketua harian dari Satgas yang menangani kasus radioaktif di Cikande ini. Pertanyaan-pertanyaan utama ini udah aku sampaikan, tapi memang karena waktunya terbatas, nggak semuanya bisa aku sampaikan. Tapi di sini Pak Hanif sudah menjelaskan dengan cukup detail terkait dengan apa yang terjadi dan juga penanganan apa yang sudah dan akan dilakukan ke depannya. Jadi silakan ditonton teman-teman untuk videonya. Ini video raw aja, no cut, no edit. Nanti habis ini baru aku akan bikin video rangkuman dan pembahasannya. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak, karena diizinkan untuk tanya-tanya. Karena memang di sini sangat banyak orang yang bertanya tentang topik ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, saya izin memberi sedikit konteks dulu. Jadi pertama, perkenalkan Pak, saya Fajrul. Saya latar belakangnya di bidang fisika dan saya aktif bikin video tentang fisika, salah satunya tentang topik radioaktif. Nah, jadi makanya ketika pas tanggal 19 Agustus itu FDA bikin pengumuman recall produk udang beku, langsung banyak yang minta dibahas, Pak. Dan kemudian intinya kalau terkait udang itu udah saya sampaikan kalau itu clear, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang yang masih jadi pertanyaan, yang masih jadi problem adalah tentang bagaimana kandungan cesium-137 itu bisa masuk ke dalam udangnya. Nah, jadi nanti terkait dengan hal itu yang saya tanyakan, ada pertanyaan dari saya pribadi, sama kemarin saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari penonton. Nah, mungkin untuk memulai, boleh diberi sedikit konteks dulu, Pak. Bagaimana temuan dari KLH sendiri dan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Masih Mas Farul. Iya. Selamat datang di kantor LH. Iya. Agak malam, agak larut ya. Nah, tadi muter-muter ya. Iya. Baik, makasih Mas Farul. Jadi sejak kasus itu muncul, kami mendapat informasi dari Bapak Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP, yang menyampaikan kepada kami bahwa ada ekspor kita yang kemudian berdasarkan investigasi US FDA mengandung cesium di dalam barang itu. Jadi berupa udang beku. Nah, kemudian terkait dengan konteks itu, karena barangnya masih di US sana, kami belum tahu harus seperti apa nyikapinya. Kemudian Menteri KKP pada akhir Juli telah melakukan pendalaman dengan teman-teman di Bapeten untuk mengecek langsung ekspor yang dilakukan oleh PT BMS ke Amerika, ekspor udang beku terkait dengan kontaminasi dari radionuklida cesium-137. Dari penelusurannya tentu dilakukan pada sisi hulu dan hilir. Hulunya ada di Lampung sebagian, kemudian ada di Laut Jawa, di pesisir Jawa, sebagian yang lain. Kemudian hilirnya ada di kawasan industri modern Cikande. PT BMS ini industrinya di sana. Kemudian dari penelusuran di hulunya tidak diketemukan, clear ya, udangnya bersih, dan kemudian penyelidikan mengarah ke hilir dengan bantuan Bapeten dan Gegana. Jadi Gegana itu setiap ada ancaman dari negara, terutama terkait dengan radio nuklir, mereka diminta nggak diminta akan turun. Jadi pada awal Agustus mereka turun, dan Bapeten juga turun. Sama-sama melakukan pengukuran deteksi terkait dengan cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Kami kemudian menyusul setelah ada info itu di pertengahan Agustus, dan ketemu kami semua dengan Bapeten, dengan Gegana Polri. Kita saling menyampaikan hasil investigasi, dan memang di PT BMS itu ditemukan cemaran. Jadi cemarannya memang awalnya kita duga-duga ya, karena memang ini belum pernah terjadi di Indonesia. Dulu pernah ada di 2019-2020 di Batan Indah, namun tidak sedramatis ini ya. Jadi dilakukan pengukuran, habis hasil pengukuran itu beberapa peralatan di PT BMS ini tercemar, ada pancaran
cesium 137 dengan tingkat yang tidak terlalu kuat ya. Tapi sebenarnya itu juga melampaui nilai ambang alamnya, background di cesium di Banten di kawasan industri 0,04. Oh, oke. Microsievert per hours. Oke. Nah, ini ditemukan ada yang 1, ada 0,6 gitu. Pada exhaustnya kipas angin, kemudian ada generator, ada cold storage, kemudian ada tandon air, kemudian ada di tempat saluran air. Ini yang kemudian saya sebagai menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan menutup kegiatan. Jadi kegiatan ini untuk menjawab permasalahan bahwa pemerintah bertindak tegas terkait dengan konteks ini. Maka sejak pertengahan Agustus itu kegiatan PT BMS kami tutup, semua karyawan harus keluar, dikosongkan. Jadi ini semua kegiatan tidak boleh aktivitas sampai proses lebih lanjut. Jadi sementara itu dari konteksnya. Iya. Oke. Baik. Berarti untuk penanganannya ini sendiri ada beberapa bagian badan yang terlibat di sini. Boleh dijelasin lagi Pak, apa ya? Tim yang terlibat ini apa aja, Pak? Jadi tim yang terlibat ini sudah menyeluruh yang Indonesia punya. Jadi mulai dari Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kemudian BRIN, Badan Riset Indonesia, Nasional Indonesia, kemudian Gegana Polri dengan Satgas KPRN-nya yang khusus menangani nuklir, dan terakhir minggu ini telah bergabung juga Dentasemen Sini Nuklir Biologi Kimia TNI AD. Jadi semua unsur sudah terlibat bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi setelah kita menemukan itu dan Menteri Ilham melakukan penutupan PT BMS, apakah hari itu survei dilanjutkan dengan sangat ketat. Jadi sejak itu kita telah melokalisir semua pancaran-pancaran radionuklida cesium 137 yang ada di lingkungan. Jadi ditemukan waktu itu ada 8, sekarang berkembang menjadi 10 dengan tingkat pancaran yang berbeda-beda. Ada yang rendah di angka 6 mikrosievert, tapi ada yang sangat tinggi sampai di angka 33.000 mikrosievert per hours, angka sangat tinggi. Dan itu semua langsung kita lokalisir. Kemudian penyelidikan menyeluruh, survei juga kami lakukan kepada semua industri di lokasi tersebut. Jadi dari semua industri tersebut terdapat 22 yang di sebagian alat produksinya terpapar radionuklida yang seperti tadi, ada kebanyakan di exhaust. Ini yang kemudian mengarahkan kami ini pasti ada terkait dengan cemaran udara. Nah, kemudian cemaran udara dan yang di lingkungan, yang di alam tadi kelihatan itu dari slag ya, sisa peleburan semacam besi dan baja scrap. Maka kami menyasarlah semua industri scrap. Ada 15 industri scrap di sana, dan salah satunya PT Peter Metal Technology yang telah berhenti operasional sejak bulan Juli, baru aja kemarin. Sehingga dengan demikian kami juga cek, ternyata di Petal Metal Teknologi itu terdapat pancaran yang cukup pada tungku bakarnya, tungku dan cetakannya. Ini yang kemudian untuk nilainya sendiri kira-kira di berapa? Kalau yang di Peter Metal Teknologi angkanya 700 mikrosievert per hours. Nah, namun itu di lapangannya di beberapa tempat ada 2 yang sangat besar, yaitu 10.000 mikrosievert per hour dan 33.000 mikrosievert per hour. Jadi ada 10 pancaran ini yang di lingkungan, ada di lapak, di sawah gitu, di depan rumah. Nah, kemudian ada 22 yang menempel di instalasi pabrik. Berarti memang sudah diketahui ada setidaknya 10 titik utama tadi. Ya, itu titik utama. Terus untuk apa ya istilahnya, strateginya yang dilakukan untuk mengatasi di masing-masing titik itu gimana, Pak? Jadi sejak kejadian itu langsung kita lokalisir. Atas kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia, kita melakukan pemberian tanda yellow line berupa police line maupun PPH line. PPH line itu pengawas lingkungan hidup kami. Jadi 2 yellow line itu kita pasang pada 10 titik tersebut dan diberikan peringatan-peringatan
bahwa ini mengandung radiasi dan agar menjauh dari lokasi ini. Yellow line dilakukan pada titik aman, jadi sekitar kurang dari 1 microsievert dari tempat pancaran awal, sehingga memudahkan kita untuk mengamankan akses yang kemudian dilalui masyarakat. Tadi berapa maaf Pak nilainya untuk yang di batasnya itu? Kurang dari 1 microsievert. Kan sebagaimana perkanya Bapeten, kita hanya boleh 20 milisievert per tahun ya. Sehingga kalau dibagi-bagi ya kita kurang dari segitu masih boleh. Ya. Berarti untuk target, salah satu langkah pencegahannya berarti dengan diberi yellow line. Yellow line, betul. Tapi kan kontaminasinya masih ada Pak di situ. Nah untuk barangnya sendiri gimana Pak? Kemudian setelah kita mendetailkan masalah dengan semua sisi, maka kita melaporkan kepada Menteri Koordinator Pangan untuk segera menyikapi ini. Nah, kemudian Menteri Koordinator Pangan menetapkan satuan tugas penanganan cesium 137 dan masyarakat terdampaknya dalam keputusan tanggal 11 September 2025. Itu kemudian disusun tim yang melibatkan semua pihak, semua kementerian dan teman-teman yang ada di daerah. Ini yang kemudian tim ini bekerja sangat ekstra hati-hati dan keras untuk segera melakukan penanganan ini. Jadi setelah dilakukan terbitnya Kepres tersebut, maka tim juga merumuskan bahwa Cikande itu kita tetapkan sebagai status keadaan khusus sesuai dengan skala yang ditetapkan oleh Bapeten. Atas dasar rakortas tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menetapkan kawasan industri modern Cikande dengan status kejadian khusus. Ini untuk memberikan aspek legal terhadap semua langkah yang kemudian kita lakukan di sana. Oke. Saya izin sambil lihat catatan, Pak. Saya udah nyatet beberapa pertanyaan. Berarti kan tadi kondisinya di Cikande sendiri udah ditetapkan sebagai daerah status keadaan khusus. Nah, kemudian untuk warganya sendiri yang ada di daerah sana gimana itu, Pak? Jadi dengan penetapan status keadaan khusus, maka kami langsung menjaga pintu keluar masuknya di kawasan industri modern Cikande. Kita hanya membolehkan semua produk dan mesin-mesin mobile yang masuk Cikande hanya keluar lewat satu pintu. Nah, pintu tersebut kita pasang radiation portal monitoring (RPM), sehingga semua mobil yang di sana akan kedetek dengan jelas kalau dia terpapar cesium atau tidak. Pada saat terpapar, maka mobil tersebut akan dikarantina untuk dilakukan dekontaminasi oleh Satgas. Jadi hasil dekontaminasi kita kumpulkan dan kita simpan di dalam interim storage darurat. Ya, darurat ya, karena memang kondisinya tiba-tiba terjadi. Nah, kemudian setelah itu maka kegiatan survei dilakukan dengan skala detail untuk mendeteksi secermat mungkin posisi tadi kita sebutkan itu dari emisi dan dari slag yang tentu menyebar. Ini juga dilakukan pendetailan permetaan. Kemudian dari peta itu kita menentukan zonasi. Zonasi yang warna merah yang memang tidak boleh ada aktivitas manusia. Sehingga itu pada saat berdekatan dengan beberapa rumah nantinya kita akan lakukan realokasi. Maaf Pak. Berarti dari daerah yang ditetapkan itu di dalamnya itu juga ada pemukiman warga atau seperti apa Pak? Atau kebanyakan tanah kosong atau? Oh, itu kawasan industri. Jadi hampir ada 200-an tenan di sana. Itu semua sudah kita cek dengan epicentrum di PT PMT tadi. Sejauh perimeter 5 km. Jadi dari data itu kemudian kita rumuskan peta zonasi. Jadi ada yang warna merah, itu memang pancarannya tadi kita sampaikan lebih dari 1 microsievert per hours. Kemudian yang warna kuning yang sisanya itu. Nah, yang terhadap warna merah ada beberapa yang memang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Ini yang didesain untuk segera kita realokasi. Tadi pagi saya ke lapangan untuk merumuskan langkah-langkah realokasi dengan menyiapkan tempat pemukiman sementara. Pemukiman sementara sudah siapkan oleh Bapak
Pak Kapolda dan Ibu Bupati Serang berupa balai latihan kerja. Itu muat hampir 200-an. Tapi yang kita akan realokasi nggak sampai segitu. Ya. Jadi terhadap masyarakatnya kita akan realokasi. Kemudian terhadap pancaran di lingkungan tadi kita telah lakukan dekontaminasi. Jadi sampai hari ini karena sifatnya yang tidak sederhana baru akan selesai 2 titik. Ya 2 titik itu setelah selesai maka tadi saya minta dilakukan coring, diambil sampelnya untuk dicek apakah masih ada tertinggal cesium yang ada di tempat yang kita nyatakan clearance. Nah kemudian yang sisanya yang 8 sedang kita mapping dan tadi mestinya kegiatan dekontaminasi kita lakukan. Jadi kita lakukannya secara serentak, tidak series. Jadi semua titik langsung pada hari itu juga disebar tim untuk segera mendekontaminasi. Karena ini penting untuk segera mengclearance lokasi. Kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan stripping melalui ekskavator dan bantuan forklift dan dimasukkan ke jumbo bag dan kita simpan ke PT PMT sebagai sumber dari pencemaran ini. Nah itu baru aja mau saya tanyain Pak, terkait dengan proses detailnya dekontaminasinya itu seperti apa? Berarti kan salah satunya tadi dikeruk lah ya gampangnya, kemudian disimpan. Tapi kan kalau kita perhatikan, jadi kalau terkait kontaminasi, nggak semua treatmentnya itu bisa dilakuin dengan dikeruk, apalagi kalau areanya itu cukup luas. Nah, treatmentnya berarti kalau dari tim KLH ini sendiri bagaimana Pak? Jadi pada barang-barang kecil, kayak yang ada di filter mobil, yang tadi kalau lewat dia terkontaminasi, kita lakukan dekontaminasi dengan mengambil barang-barang itu, dan kemudian dengan disemprot dengan radiation wash. Radiation wash ini bisa pakai sunlight, sabun cuci yang kental. Kemudian airnya kita tampung dan kita simpan di PMT. Kemudian yang gede-gede ya kita stripping, kita masukkan ke jumbo bag maupun tong yang warna kuning yang memang untuk radiasi. Namun kalau skalanya cukup luas, memang ada yang 1 titik yang agak luas, tim memutuskan untuk dilakukan shielding. Jadi akan ditutup, sangat aman dengan pada jarak perimeter yang aman, kemudian dengan menggunakan bahan-bahan yang memang dimungkinkan mengurangi laju paparan pada posisi parameter yang aman. Kalau yang sudah dipakai untuk shieldingnya itu pakai apa Pak? Memang ada 2 pilihan, yaitu pakai plat timbal dan baja beton. Pilihan baja beton ini menjadi pilihan paling logis. Karena timbal ini selain mahal juga memungkinkan orang untuk dicuri. Jadi kita takut nanti disekat. Jadi akhirnya pilihan kita ya di beton di beton. Nah, ini sedang tadi hari ini kami minta teman-teman dari Polda untuk memberikan tanda batas sementara dulu dengan baja ringan dan seng sambil kita mencetak papan betonnya. Jadi itu sedang berlangsung. Nanti kita akan rumuskan dengan bangunan yang memang distandarkan AIA, yaitu dilakukan penyusunan beton dengan sangat tebal, tapi itu nanti setelah kita menyelesaikan yang kecil-kecil, karena ini perlu waktu yang ini. Karena kalau luasan besar, kalau kita dikontaminasi secara dengan metodologi yang sama, tidak akan mampu, tidak akan mampu. Dan karena memang ini sisa slag yang kemudian masyarakat tidak tahu ditumpuk, ditumpuk dijadikan urukan gitu. Jadi ini case yang di Cikandi Serang ya. Nah, memang salah satu dari dinamikanya dari proses kontaminasi yang terjadi ini adalah selain dari bahannya ada juga interaksi dari warga yang mungkin saling memegang barangnya atau mungkin memindahkan barangnya. Nah, kemudian untuk perawatan istilahnya untuk masing-masing warga itu seperti apa? Kemarin saya sudah baca sebenarnya udah ada sekitar 1.600 warga yang dicek kesehatannya, kemudian 9 orang cukup tinggi. Nah, itu untuk sekarang apakah datanya seperti itu atau mungkin ada update bagaimana Pak? Sampai hari ini masih seperti itu, karena tidak mudah menghadirkan masyarakat untuk diperiksa. Akhirnya tim KIE dibentuklah itu, tim sosial dan ekonomi. Jadi tim ini hari ini, kemarin kita awali dengan memanggil semua RT RW, Pak Lurah, Pak Camat untuk menyampaikan ini. Jadi hari ini
teman-teman sedang mendesain untuk menggerakkan semuanya untuk kita periksa. Jadi oleh teman-teman Kemenkes. Jadi secara umum kita memiliki 6 bidang yang menangani itu. Jadi mulai bidang mitigasi dan dekontaminasi, kemudian penegakan hukum, regulasi, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang diplomasi, dan yang terakhir bidang sosial dan ekonomi. Ini semua bekerja. Jadi masyarakat yang dikontaminasi, yang terpapar itu telah dilakukan penanganan oleh Kemenkes. Ada 9 orang, meskipun terpapar tapi dari jumlah tingkat paparannya yang ada di dalam tubuh jauh dari yang kemudian mendapatkan dampak bahaya, tetapi tetap harus diperhatikan. Jadi kan ada kalau nggak salah 125.000 apa satuannya lupa, dari mereka itu baru 100-an. Jadi tetapi tetap perlu dilakukan. Jadi pemberian instruksi dengan suplemen tinggi juga terus dilakukan. Kemudian tadi kemungkinan dikontaminasi memang ada. Jadi pada saat kita cek di rumahnya ada bantal-bantal yang ada pancaran, itu langsung diambil tim. Jadi diambil tim. Nah, ini kemudian akan merembet kepada nanti beberapa rumah yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau lihat kasusnya seperti itu sebenarnya kalau penonton di YouTube saya, Pak, mereka itu sempat mengaitkan ini seperti kasus Goiânia Accident di Brazil. Nah, kasusnya mungkin beda tapi interaksinya mirip seperti itu. Saya curiganya sih mirip-mirip itu. Satunya dilakukan secara manual, ini pakai mesin, dilebur. Dan kasusnya pun juga sama. Jadi sama sepertinya. Saya tapi masih didalami oleh teman-teman Bareskrim, meskipun hari kemarin statusnya sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun memang sedang didalami ini berasal dari mana barang. Jadi dua sisi dilakukan pendalaman, baik itu dari importasi scrap besi dan baja maupun kebocoran dari pelimbahan penggunaan cesium 137 untuk kepentingan komersial. Ini sedang didalami. Kalau yang kedua tadi yang terjadi ini yang mirip yang di mana itu? Di Brazil itu. Brazil ya. Jadi sama-sama kebocoran pelimbahan dari cesium 137 yang digunakan untuk komersial. Tapi sedang didalami. Kita masih belum mendapat kepastian. Masih belum ada pasti ini penyebabnya dari mana? Karena kan kalau saya nangkep ada dua suspek utama, antara itu dari alat bekas atau dari scrap metal yang diimpor ke Indonesia. Berarti sejauh ini suspeknya seperti apa, Pak, prosesnya? Sedang didalami. Berarti belum. Dua-duanya mempunyai peluang yang sama, namun teman-teman Bareskrim sedang melakukan pendalaman lebih serius untuk kemudian dilakukan upaya-upaya pencegahan. Namun teman-teman bidang regulasi telah merumuskan banyak langkah. Di antaranya meminta kembali seluruh pelabuhan untuk semakin mengefektifkan, mengoptimalkan peran dari radiation portal monitoring yang ada di masing-masing pelabuhan. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan surat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk Menteri Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi lagi impor tasi scrap besi dan baja sampai industrinya melakukan tata laksana dalam penanganan ini berupa pemasangan roda radiation portal monitoring di industrinya dan continuous monitoring emission level di cerobongnya. Ini untuk meyakinkan semua pihak aman. Namun memang di Cikande ini agak krusial ya, sehingga korbannya adalah salah satunya PT BMS. Adanya industri peleburan di tengah-tengah tenan makanan ini juga sebenarnya mudah melanggar norma tata ruang. Jadi Menteri Lingkungan Hidup sedang mendalami ini. Kami telah memerintahkan kepada pengelola kawasan industri modern Cikande untuk melakukan audit lingkungan. Jadi kami memberikan waktu 30 hari dari sekarang untuk segera menyelesaikan audit lingkungan di dalam rangka melakukan pembenahan semua permasalahan terkait dengan cesium 137 ini di kawasan industri modern Cikande. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Banyak yang tanya seperti ini. Memang kasusnya terjadinya di daerah Cikande tadi. Tapi kenapa kok kemudian terdeteksinya justru yang awal di Amerika tadi, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Intinya kan masyarakat kita
tidak akan pernah menyangka ada unsur itu di dalam barang ekspor kita. Mungkin waktu itu, mungkin ya, ini hanya dugaan aja, bahwa petugas lapangan kita yang ada di pelabuhan maupun di rantai pasok itu tidak terlalu memperhatikan signal yang muncul dari alat-alat tersebut. Nah, sehingga begitu sampai di Amerika, mungkin di sana ada perhatian serius terkait dengan hal seperti itu, dan mereka menemukan itu. Jadi sebenarnya kejadiannya tidak merupakan kejadian rutin, ini baru aja karena seperti mana kita duga ini kejadiannya sekitar bulan Juli gitu ya. Dan ini sehingga waktu diekspor pas tanggal demikian ya. Jadi memang ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Tim-tim bidang regulasi telah merumuskan langkah-langkah itu. Jadi mengaktifkan resident portal monitoring, kemudian mengaktifkan pengawalan ketat scrap importasi, kemudian tata laksana dari pelimbahan cesium 137 komersial dalam negeri. Jadi langkah-langkah itu sedang kita susun begitu ada kasus ini. Ini membawa hikmah kita untuk memperketat tata laksana evaluasi menyeluruh. Kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peluang dari kejadian ini bisa terjadi lagi. Oke, baik. Mungkin dari waktunya cukup ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan juga yang pasti terima kasih kepada tim KLH dan seluruh petugas karena tim pemerintah ya. Iya, tim pemerintah karena bagaimanapun juga kejadiannya udah terjadi, jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan ya melakukan penanganan sebaik mungkin. Dan juga kalau mungkin kita belajar dari kasus misalnya di Chernobyl atau Fukushima, memang nggak separah itu, tapi salah satu poinnya adalah terkait dengan transparansi, Pak. Ya. Kenapa kok kalau kami belajar itu, kenapa di Jepang itu penanganannya lebih baik? Karena mereka lebih transparan. Dan harapannya juga nanti dari pemerintah bisa melakukan itu. Sejauh ini juga sudah selalu ada update. Saya juga memantau, Pak. Harapannya itu terus dilakukan ke depannya. Ya, ini teman-teman KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, hari ini mungkin memasang spanduk-spanduk ya, menjelaskan posisi ini, kemudian tanda-tanda larangan juga semakin dipertegas. Jadi kita memahami konsep asas dari penanganan ini dari AIA, sifat keterbukaan ini akan meminimalisir korban dari semua sisi. Jadi saya rasa kita menganut asas yang sama. Baik, demikian. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Semoga bisa memberi penjelasan ke teman-teman semua dan juga warga semua, biar kejadiannya ada, tapi dari semua pihak udah bekerja sama untuk mengurangi. Tidak perlu panik, kita akan selesaikan. Oke.